Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi iddatil wafati wa fil mafkudi. Fasal menjelaskan iddahnya istri yang ditinggal mati atau ditinggal pergi, tidak ngerti kemana ia pergi. Wa fil mafkudi wa fil ikhdati lan pasal ing dalem mertelakaken pira-pira ikhdat ngusut. Ngusut itu meninggalkan pakaian-pakaian yang untuk berhias. Tarbu lubsin masbuhin lisinatin. Tajibu wajib apa? Tajibu wajib biwafati zaujin sebab wafati zaud. Apa iddatun iddah? Jadi karena ditinggal mati, seorang istri diwajibkan melakukan iddah. Waya utawi iddatul wafat li khurratin kedhi wong kang merdeka hailin kang legan, yakni tidak dalam keadaan ngandung, au hamilin utawa hamil min ghairihi tapi saking liyane zaud ngeblek, entah itu hadis subhat atau apa. Kazaujati sobiyin, contohnya kaya bojo wadone bocah cilik kok hamil, sing lanang cilik kok hamil. Au mamsuhin utawa bojo lanange bojo wadone lanang kang den busek zakari, renek zakari. Walau raj'iyatan senajan iku tolak rojai. Artinya tinggal mati itu dia di dalam keadaan iddah dari tolak rojai. Maka dengan suami mati karena tolak rojai itu dihukumi seperti masih dalam pasutri, harus melakukan iddah wafat mulai dari wafatnya sang suami. Tidak cukup dengan aku tidak boleh meneruskan dengan iddahnya rojai tadi. Awalam tutok utawa durung tau den wati sapa si zaujah, ora tau diwati kok melendung, mungkin masuk angin. Nah, iddahnya wafat bagi wanita yang merdeka, yang belum hamil atau hamil dari orang lain, dihamil tapi suaminya yang meninggal tersebut masih kecil atau memang tidak punya zakar, zakarnya dibusek, sama sekali tidak ada sisanya. Maka iddahnya berapa? Orang ini iddahnya 4 bulan 10 hari. Walaupun waktu tinggal mati tersebut sudah ditolak, masih dalam keadaan iddah rojai. Misalnya ditolak dapat 2 persucian kan, ditolak rojai mendapat 2 persucian, belum sampai selesai ternyata sang laki-laki mati, maka harus iddah dengan 4 bulan 10 hari. Karena istri yang masih dalam keadaan iddah berupa tolak rojai ini termasuk bi hukmi zaujiyati, dihukumi pasutri. 10 per al-arba'ata asyurin petang ulan wa asratun lan 10 dina minal ayami saya pira-pira dina bilayaliha
kelawan pira-pira wengine arba'ata asyurin wa asrah petang wulan 10 dina 10 wengi. Berarti kalau dulu matinya maghrib ya sesuk pas maghrib habisnya ngono lho. Qala ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Walladzina utai wong akeh yatawaffawna kang padha mati sapa alladzina minkum hali tetep sang sira kabeh wa yazaruna lan padha tinggal sapa alladzina azwajan ing pira-pira bojo wadon. Nah iki kok azwajan bojo wadon padahal lanang. Jadi zaud itu bisa bermakna laki-laki, bisa makna perempuan karena yang dikehendaki zaud itu adalah pasangan. Hanya saja di dalam bab faraid itu dibedakan zaujah dengan zaud bukan karena dari sisi lakunya atau dari sisi nahwunya soroknya enggak, tapi hanya untuk membedakan supaya tidak belidru antara suami dan istri. Padahal aslinya suami itu juga disebut dengan zaud, istri itu juga disebut dengan zaud sebab maknanya zaud pasangan alias gandengan. Ngono lho. Ay asrul layalin dikasih 10 pira-pira wengi bilayaliha bi ayami akan pira-pira wengi dinane asrun wasan kepada uga asagiratu bocah wadon cilik walaupun dia itu masih dalam keadaan masih kecil, belum pernah disentuh oleh suami sama sekali. Di dalam iddah 4 bulan 10 hari ini tidak harus pernah disetujui oleh suami. Pokok begitu akad kemudian mati, walaupun qabil tu nikaha wa taswijaha bil mahril mazkur, saya terima nikahnya dengan kawin yang telah disebutkan, terus belum mati, ini sudah harus melakukan iddah 4 bulan 10 hari, tapi konsekuensinya dengan itu sang istri sudah bisa mendapatkan warisan 1/4 kalau suaminya masih jejaka alias belum punya anak. Ngono arikur qablidun itu ikatan persuamian yang sangat kuat di situ. Wazatul akra wasaunda asagiratu wazatul akra ilan padha uga wong kang duweni persucian, yakni walaupun toh si perempuan tersebut masih subur, haidnya lancar, tetap iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi baik sudah dikumpuli atau belum dikumpuli, baik monopos atau masih subur, ini iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari 10 malam. Wa ghairuhu malan yani asaghiran tatul akra. Wal ayatu tawi ayat iku mahmulatun den arahaken apa si ayat alal ghalibi ngatasi ghalib al kharairi pira-pira minal kharairi sang pira-pira merdeka al khailati kang condong kang niku lho legan, kang legan. Kalau dalam ayat itu disebutkan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra wallati ya'isna.
Kan ayat ini jawabnya aku ayat mahmuratun alal ghalib diarahkan kepada yang ghalib, yaitu yang tidak yang merdeka yang masih legan, artinya tidak dalam keadaan hamil. Loh, kenapa kok ada pertanyaan ini? Seakan-akan menjawab daripada pertanyaan bahwa ayat ini kan umum, baik itu kharoir atau selain kharoir, orang merdeka atau selain merdeka, hamil atau tidak hamil, yakni hamil atau hail. Bal hailah, padahal yang didakwakan tidak seperti itu. Kok hanya untuk kharoir yang tidak hamil. Oh, jawabannya ayat itu diarahkan kepada makna yang ghalib. Yang ghalib yaitu adalah kharoir yang hail. Wa ulhiqa, berarti nanti kalau untuk amat ya kembali berbeda, karena amat itu nanti wanishuma alal muhsanati, separuh daripada wadon merdeka. Hamil ada dalil sendiri, wa ulatul ahmali ayyadda hamil khaidah. Wa ulhiqalan dan pada akan bihina kelawan kharoir kelawan khailat, berarti sama hukumnya seperti halnya perempuan yang tidak dalam keadaan hamil. Sopal hamilatu wadon kang hamil miman saking mengdukira kang den tuturaken sapa man, yaitu termasuk masih iddah 4 bulan 10 hari walaupun dia hamil. Kalau memang sing suami itu tidak bisa menghamili, berarti maknanya hamil eblean, hamil dari orang lain. Contohnya suami yang meninggal itu masih kecil, belum bisa, atau orang yang zakarnya itu dilebur, tidak ada zakarnya. Nah, ini kan bagaimana bisa menghamili kan gitu. Berarti hamilnya ini hasil impor, karenanya tidak dianggap hamil, tetap iddahnya 4 bulan 10 hari. Atau hamil zina. Waktu tabarulan dan milang-milang apa lasyur ulan bil ahilati kelawan tanggalan hijriyah. Ma'am kana yang dalam selagi kongang apa sih tibar. Jadi entah bulannya itu 30 atau 29, yang terpenting sesuai dengan bulannya, bukan sesuai dengan hitungan harinya. Itu kalau mungkin misalnya ditolak apa tinggal mati pas tanggal 1, kawit tanggal 1 misalnya. Nah, itu ya nanti 4 bulan 10 hari dengan tanggal yang berlaku dalam hijriah apa 30 apa 29. Kalau nanti dalam bulan yang tidak dalam awal bulan, bagaimana? Wayuk malulan dan sempurna akan apa al mungkasirulan kang pecah bil adati kelawan bilangan. Karena ini kayak pira-pira tumbun tundene niku lho takmil. Jadi kalau tadi bulan pecah itu disempurnakan pada bulan kelima. Misalnya ditolak pada tanggal 15. Pas tanggalnya 30, berarti pas tanggal bulan Muharram 15 hari misalnya, tanggal 15 Muharram. Nanti ngitungnya Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Nah, dalam Jumadil Ula ini menyempurnakan. Jadi yang normal gur 3 bulan, yaitu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir iki bulan mengikuti yang asli baik 29 atau 30. Untuk bulan kelima menyempurnakan bulan ke pertama yang masih mendapat 15 hari walaupun atau 14 hari lah, tanggal 15 14 hari walaupun bulannya itu 29 tetap menyempurnakan. Kalau 14 hari ya tinggal nambahi 16 hari. 16 hari ditambah 10 hari berarti 26 hari. Kalau gitu andai kata matinya tanggal 15 Muharram dan bulan Muharram itu ada 29 hari, maka habisnya pas Jumadil Ula. Jumadil Ula tanggal 26. Jumadil Ula tanggal 26. Niku Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula kelima wis. Al-Munkasir ulan kang pecah yaitu gak di awal bulan bila adati kelan bilangan. Wali ghairiha lan iku tetep kedue wali ghairiha walau mubaadotan kadzalik al-khail al-hamil. Wali ghairiha lan iku tetep kedue liyane kharoir, berarti perempuan yang dalam korban yang amat, walau mubaadotan senajan mubaat, berarti amatnya tidak keseluruhan, misalnya merdeka separuh. Iku kadzalika kaya mengkono hail au hamilin utawa hamil miman sang wong zukira kang den tuturaken sapa man. Iku diswa separune arba'ata syurin wa asra. Untuk perempuan yang amat yang tidak hamil atau hamil dari orang lain sebab suaminya masih kecil atau tidak punya zakar, nah maka iddahnya separuh daripada merdeka tadi. Kalau merdeka arba'at asyhurin wa asra, 4 bulan 10 hari, berarti 2 bulan 5 hari. Dan wa utawi niswa iku syahroni 2 bulan 2 wulan bahkan 1 ayamin lam 5 dino bilayalia sebab selap kelawan pira-pira pengine ayam. Wayak tilan bakal teko bil wayak tilan nekanono sapa si ghairuha yani amat fil ingkisari ing dalam bulan kang pecah nekanono ma ing keterangan maro kang wis wat apa ma, yaitu disempurnakan dengan adat. Nah, kalau di sini berarti bulan ketiga, bulan keempat, bulan ketiga ya, bulan ketiga, bulan ketiga. Kalau ditinggal mati pada bulan puasa tanggal 15 misalnya, nah, terus puasanya hanya 29, berarti masih 14 hari. Terus mareno Syawal 1 bulan penuh, kemudian Dzulqa'dah bulan ketiga menyempurnakan. Kalau sudah tadi 14 berarti tinggal nambah 16, terus tambah 5 hari 21 Dzulqa'dah
habis. Ngono. Tegasan kok dah. Wa takbiru takbir sun bi gairihi kelan dawu gairihi wa gairiha. Iku amul we umum min takbiri iki nimbang sing takbiri ki musannaf bima kan perkara karo kan aturaken sapa ka musannaf ing ma wali hamilin minhu. Ini kalau memang ada tidak hamil, tidaknya wafat yang tidak hamil atau hamil daripada laki-laki lain adalah 4 bulan 10 hari. Lah idahnya wafat yang hamil berapa?